Salam anti korupsi. Pak Ganjar Pranowo membantah bahwa dirinya melakukan perbuatan menerima gratifikasi seperti yang dituduhkan oleh Indonesia Police Watch yang sudah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang sah-sah saja setiap orang yang dilaporkan membantah, ya. Oleh karena itu, bola ada di tangan KPK. Apakah benar bantahan dari Pak Ganjar, ya, atau tidak? Yang artinya laporan dari IPW, ya, merupakan laporan yang tidak terbukti, ya. Apalagi IPW kan bukan hanya melaporkan Pak Ganjar, tetapi juga melaporkan salah satu, ya, mantan direktur utama Bank Jateng. Ya, kita berharap bahwa prosesnya di KPK berjalan dengan profesional. Ya, kita tahu ini masih di bagian pengaduan masyarakat. Banyak pendapat bahwa ini adalah politisasi dan lain sebagainya. Ya, mengingat posisi dari Pak Sugeng sendiri, ya, ketua ataupun direktur, ya, dari IPW yang merupakan salah satu ketua daerah, ya, dari PSI. Sementara kita tahu Pak Ganjar adalah mantan capres atau masih capres lah, ya, karena kan belum selesai perhitungan. Kemudian juga kader PDIP. Nah, apa yang harus dilakukan oleh KPK? Pertama, tentu melakukan verifikasi, ya, terhadap laporan tersebut. Ya, tentu Pak Sugeng dari IPW ini kita tahulah sudah pernah melaporkan juga, ya, pejabat sebelumnya, yaitu Wamenkumham, dan menjadi tersangka, artinya terbuktilah kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Wamenkumham dan beberapa orang lainnya, walaupun menang di pra-peradilan, ya, tapi setidaknya tentu Pak Sugeng pasti sudah membawa bukti permulaan, ya, karena memang tugas untuk memverifikasi baik secara material maupun formil itu ada di KPK. Verifikasi informal itu, verifikasi formil itu, ya, terkait dengan mulai dari siapa yang melaporkan, ya, identitasnya, ya, kemudian juga apakah benar yang dilaporkan itu adalah kasus korupsi, ya, kemudian juga bagaimana kronologisnya, ya, sekali lagi masih menurut IPW, ya, siapa yang diduga pelakunya, berapa jumlah kerugiannya, kemudian bukti-buktinya apa saja. Kemudian setelah itu baru pembuktian material, ya. Pertama, terkait dengan bagaimana peristiwa korupsi itu terjadi. Yang kedua, ya, bagaimana analisis yuridisnya, pasal berapa yang diduga akan dikenakan. Kemudian yang ketiga, ya, apakah itu merupakan tindak pidana korupsi yang ditangani kewenangannya oleh KPK, ya, kita tahu 1 miliar ke atas, ya, untuk kerugian negara dan melibatkan penyelenggara negara. Kita tahu Pak Ganjar penyelenggara negara lah dulu, ya, waktu tempusnya itu kan dia adalah gubernur. Gubernur adalah penyelenggara negara menurut Undang-Undang 28 tahun 1999. Kemudian apakah sudah ditangani oleh APH lain atau tidak? Nah, dari situ juga tentu, ya, secara formal, informal lagi, ya, tentu akan ditelusuri oleh bagian pengaduan masyarakat KPK, ya, apakah ini layak naik ke penyelidikan, ya, atau tidak. Jadi sekali lagi bola di tangan KPK. Nah, agar tidak membuat gaduh, apalagi pasca pemilu, ya, kita berharap bahwa
KPK bisa segera cepat untuk menuntaskan kasus ini. Kalau memang tidak terbukti, sampaikan tidak terbukti. Seperti itu. Kalau terbukti ya memang ya terlepas dari kontroversi ya tentu ya harus ditindaklanjuti. Karena sekali lagi kasus korupsi kan tidak melihat ya yang melapor itu siapa. Ya bahkan dari kubu lawan politiknya pun ya kalau memang ada perbuatannya ya mau tidak mau dan dilaporkan ya. Artinya SOP penanganan perkara di KPK mulai proses pengaduan masyarakat sudah sudah dipenuhi ya. Itulah sebabnya maka ya sekali lagi KPK harus gerak cepat untuk kemudian ya menuntaskan kasus ini. Ya kita tahu ya bahwa tentu anggapan nuansa politisnya, apalagi ada hak angket yang sedang bergulir ya kan, isu-isunya ya pasca pencoblosan ya tentu kita berharap bahwa KPK tetap profesional dan kita berharap bahwa ini sebenarnya murni penegakan hukum. Memang tentu ada pertanyaan juga, kenapa yang melapor harus Pak Sugeng dari IPW ya kan, karena berafiliasi kepada salah satu parpol yang saat ini ya berseberangan ya kan antara PDIP dan PSI. Ya, kemudian yang kedua, mengapa sekarang dilaporkan ya kan, padahal penerimaannya kan lokus maupun tempusnya itu ketika Pak Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar juga melakukannya diduga ya melakukannya itu sebagai Gubernur Jawa Tengah saat masih menjabat ya 2013 sampai 2023 kalau tidak salah ya. Artinya lokus tempus aja udah terlalu jauh gitu ya untuk dilaporkan sekarang, walaupun diduga penerimaannya itu berlanjut ya dan sampai 2 periode seperti itu. Namun ya sekali lagi bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan ya tentu ya sesuai dengan ini ya teori kill messenger ya tentu coba untuk dibongkar ya siapa sih yang melaporkan gitu kan. Ternyata saya katakan kenapa sekarang, mengapa Pak Ganjar, itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya ini juga tentu berbalik juga ya pada Pak Ganjar. Saya pikir Pak Ganjar bisa membuktikan ya bahwa dia tidak pernah menerima tersebut. Nah kembali ke tadi material ya kita coba ya, percayakan pada KPK lah apa yang dimiliki oleh IPW ya sehingga berani melapor kepada KPK. Karena kan pelaporan ini juga bukan pelaporan yang sembunyi-sembunyi atau rahasia ya, tapi sekarang ini publik tahu gitu kan yang melapor siapa, bagaimana perbuatannya. Artinya saya pikir sekali lagi KPK harus serius, termasuk juga pihak Pak Sugeng dari IPW juga serius ya, termasuk Pak Ganjar dan pihaknya juga serius juga ya, semua sama-sama serius ya, agar kalau memang tidak bersalah katakan tidak bersalah, tapi kalau bersalah maka hukum harus ditegakkan ya. Kita nggak mau bahwa akibat proses penegakan hukum ya banyak isu politisasi, ada kegaduhan atau sandra menyandra gitu kan, karena ini adalah negara demokrasi dan negara demokrasi penegakan hukum adalah nomor 1. Salam anti korupsi.